Kades terpilih wajib pahami 3 perdes ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Suwanto, Camat Melinting, Kabupaten Lampung Timur, akan membahas peraturan desa yang wajib diketahui untuk para calon kepala desa dan atau kepala desa terpilih. Perdes yang pertama yaitu RPJM Des. Perdes kedua yaitu RPKdes, perdes ketiga yaitu APBdes. Hal demikian tertuang pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 79 Ayat 1. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota. Pasal 2. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara berjangka meliputi A. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun. B. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun. Ayat 3. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan desa. Ayat 4. Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Ayat 5. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Ayat 6. Program pemerintah dan atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa. Ayat 7. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan salah satu sumber masukan dalam rencana pembangunan kabupaten kota. Perdes Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. 1. RPJMdes adalah rencana pembangunan jangka 6 tahun sesuai periode 1 kali masa jabatan seorang kepala desa. 2. RPJMdes memuat visi, misi, kepala desa dan apa-apa yang akan dikerjakan selama memimpin desanya. Terdapat arah kebijakan pembangunan desa, rencana kegiatan antara lain, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan yang bakal dilakukan pemerintah desa. Tahapan mekanisme penyusunan RPJMdes. 1. Pembentukan tim penyusun RPJMdes. 2. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten kota. 3. Pengkajian keadaan desa. 4. Penyusunan RPJMdes melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. 4. Penyusunan rencana RPJMdes. 6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. 7. Penetapan dan perubahan RPJMdes. Perdes Rencana Kerja Pemerintah Desa. 1. Pemerintah harus menyusun rencana kerja pembangunan desa RKPdes berjangka 1 tahun yang tentu saja harus sesuai dengan dan merupakan bagian dari RPJMdes. 2. RKPdes disusun mulai bulan Juli dan sebaiknya ditetapkan maksimal September tahun berjalan. 3. RKPdes disusun dengan tahapan sebagai berikut. A. Kepala desa membentuk tim penyusun RKPdes berjumlah 7-11 orang dan harus mengikut sertakan perempuan. Dalam proses pembentukan, tetap memperhatikan prinsip-prinsip partisipatif dan inklusif. Tim ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan terdiri dari 1. Kepala desa selaku pembina, 2. Sekretaris desa selaku ketua, 3. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris, 4. Anggota yang meliputi perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.
B. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program kegiatan masuk ke desa. C. Pencermatan ulang atau review RPJMDes. D. Penyusunan rencana RKPDes dan rancangan daftar usulan RKPDes. E. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan kerja pemerintah desa. F. Penetapan RKP desa merupakan RKP desa berdasarkan pasal 49 Permendagri 114 tahun 2014. RKP desa dapat diubah jika terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. G. Pengajuan daftar usulan RKP desa. Penyusunan RPJMDes dan RKPDes adalah pedoman yang harus diikuti dalam proses pembangunan di desa, guna menuju cita-cita atau impian yang harus diwujudkan dari warga desa di bawah nahkoda kepala desa terpilih. Perdes anggaran dan belanja desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui peraturan desa. Tahun anggaran APBDes meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDes memuat pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Setelah Perdes RKPDes ditetapkan atau disahkan, maka pemerintah desa harus segera membuat draft rancangan APBDes untuk kemudian dibahas, disepakati, dan disetujui bersama BPD. Berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, ada beberapa tahapan yang harus dilalui dan sekaligus yang menjadi acuan atau SOP atau parameter bagi tim penyusun APBDes, pemerintah desa, BPD, inspektorat, dan lain-lain yang terkait sistem akuntansi pengelolaan keuangan desa. Berikut tahapan yang harus dilalui dalam RKPDes. 1. Sekretaris Desa mengkoordinir penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan. 2. Selain memperhatikan RKPDes, penyusunan rancangan APBDes dilakukan dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBDes yang telah diatur dalam Perbub atau Perwali. 3. Draft rancangan APBDes tahun berkenaan ini kemudian dijadikan bahan penyusunan rancangan Perdes APBDes tahun berkenaan tersebut. 4. Rancangan Perdes APBDes yang telah disusun tersebut disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa. 5. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan dokumen pengelolaan keuangan desa tersebut kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Untuk bersama kita ketahui bahwa 1. Tahun anggaran APBDes meliputi masa 1 tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan. 2. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. 3. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui rapat BPD untuk terbentuknya peraturan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari 1. Pendapatan asli desa antara lain hasil usaha, hasil kekayaan, hasil swadaya, partisipasi warga, gotong royong, pendapatan asli desa yang sah, dan lain-lain. 2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten kota minimal 1%. Retribusi kabupaten kota sebagian diperuntukkan bagi desa. 3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk desa paling sedikit 10%, yang untuk pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. 4. Bantuan keuangan dari pemerintah pusat
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dalam rangka urusan pemerintahan. 5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Demikian 3 perdes yang harus diketahui oleh kepala desa dan calon-calon kepala desa. Sekilas telah saya ulas. Untuk memahami lebih mendalam, kepala desa dan calon-calon kepala desa harus lebih banyak belajar substansi dari masing-masing perdes tersebut. Semoga bermanfaat untuk kepala desa dan para calon kepala desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.